Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Apa kabar pagi ini ya? Tidak ada yang jawab. Selamat pagi Sultra. Pagi. Oke, pagi-pagi kita ngomongin cuan ya. Jadi harus semangat ya. Oke, karena kita ngomongin cuan ini. Kalau ya cuan nggak akan datang ke kita ya, betul. Baik, hari ini rasanya senang sekali karena selamat pagi Sultra kembali live dari Studio 2 Mac TV Kendari. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa pagi ini ya. Dan seperti biasa bahwa di Selamat Pagi Sultra kita akan ngomongin masalah dunia-dunia usaha. Nah, seperti apa perkembangan dunia usaha. Dan hari ini tamu spesial saya adalah Bapak Dian sebagai Direktur Utama PT Suwarna Dwipa Property ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik hari ini Pak? Iya, alhamdulillah ya, marketingnya jalan ya, jadi baik ya. Baiklah, dan PT Suwarna Dwipa Property ini seperti namanya bergerak di bidang properti tentunya, dan Pak Dian juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana Suwarna Dwipa Property ini hari ini berjalan di Kota Kendari tentunya. Kita akan mengulik sedikit begitu, mengulik banyak juga nggak apa-apa ya, tentang dunia properti. Khususnya untuk PT Suwarna Dwipa Property. Ya, baik. Pak Dian, sekali lagi apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat di tengah pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan. Dan kita mungkin mau ngobrol-ngobrol tentang dunia properti di Kendari. Kemudian kita juga mungkin akan bincang-bincang tentang proyek-proyek dari Suwarna Dwipa Property kali ini ya. Pak Dian, kalau ngomongin masalah bisnis properti nih Pak ya, biasanya dulu-dulu itu dunia properti itu dilakukan oleh pasti orang-orang yang tua, kemudian mungkin ya generasi-generasi yang lama begitu. Nah, Pak Dian ini kalau saya lihat seperti masih muda Pak ya. masih muda ya. Aduh, merasa banget ya Bapak masih muda ya. Iya. Kenapa begitu? Maksudnya apakah bisnis properti ini sangat berpeluang juga begitu untuk kaum milenial, begitu dijalani untuk kaum milenial? Jadi bagaimana peluangnya untuk kaum milenial untuk bisnis properti ini sebenarnya Pak? Iya, untuk yang pertama kita tidak memandang umur ya, mau bisa yang muda, yang tua itu sudah bisa ya. Ya, kalau untuk yang muda itu, kalau untuk mengambil perumahan itu di umur 21 tahun sudah bisa untuk pengambilan kredit ya. Oh begitu ya, jadi berarti memang sebenarnya untuk properti sekarang ini, bisnis properti ini memang tujuannya ke para generasi milenial atau mungkin kayak keluarga-keluarga muda mungkin begitu Pak ya sekarang muda, ya. Iya, jadi memang orang-orangnya memang harus yang muda-muda juga ini ya, agar tahu begitu kondisi, terus tahu begitu kemampuan usernya seperti apa, dan juga mungkin bisa memetakan kira-kira user saya ini peluangnya seperti apa ini untuk mengambil perumahan begitu ya. Nah Pak, kalau sekarang begitu properti cukup Bapak bilang bahwa tadi maksudnya cukup menjanjikan ya. Ini bisnis ini bukan masalah umur begitu, tua, muda begitu. Peluang bisnis itu selalu ada di bidang properti ya. Karena sekarang juga mungkin di masa-masa sekarang itu bisnis adalah jalan keluar juga ya sepertinya ya untuk kaum milenial atau mungkin usia-usia produktif begitu. Karena memang sekarang keadaan cukup sulit dan bidang usaha merupakan salah satu jalan keluar juga sepertinya. Nah, kalau untuk bisnis properti sendiri, setuju tidak Pak sebenarnya? Maksudnya bisnis properti ini menjadi bidang usaha yang istilahnya tuh everlast begitu. Jadi maksudnya jangka panjang begitu. Jadi menurut Pak Dian sendiri tuh gimana sih? Apakah sepakat begitu dengan ini? Kalau untuk jangka panjang sih sepakat ya. Karena kalau untuk di bidang properti ini kita kan membangun perumahan ya. Jadi kalau untuk apa ya, namanya orang apalagi pasti membutuhkan rumah. Betul ya. Oh ya betul-betul juga ya. Karena maksudnya ini merupakan salah satu kebutuhan primer juga. Betul. Jadi sandang, pangan dan papan. Sesulit apapun orang pasti akan butuh rumah ya untuk berlindung. Betul-betul. Jadi
untuk rumah itu kan dia berlindung dari terik panas, hujan ya. Iya. Tempat berkumpulnya sanak saudara ya. Betul. Saudara, keluarga, teman ya. Iya, jadi memang rumah ini, bisnis perumahan ini, bisnis properti ini memang tidak akan lekang begitu ya oleh dimakan waktu, karena memang bisnis perumahan ini cukup sangat menjanjikan untuk jangka panjangnya pemirsa. Jadi jika kaum milenial di luar sana yang lagi pikir-pikir ya usaha apa kira-kira yang cocok begitu untuk jangka panjang dan juga mungkin kedepannya akan lebih ini lagi, salah satunya bisnis properti ya. Karena memang orang selalu butuh rumah, dalam keadaan seperti apapun orang akan selalu butuh rumah dan cari tempat untuk berlindung ya, berkumpul bersama keluarga. Baik Pak Dian, nah kita masuk ke pertanyaan tentang Swarna Dwipa Properti ini ya Pak ya. Nah kalau sebelum jauh ini Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Nah, Swarna Dwipa ini apakah sebenarnya bergerak dalam bidang usaha hanya properti saja atau mungkin ada usaha lain Pak? Iya, kalau untuk PT Swarna Dwipa ini bergerak memang di bidang properti, perumahan subsidi ya. Perumahan subsidi Iya, Pak ya. Perumahan subsidi, dan rencana kedepannya itu kita akan menjual tanah-tanah kapling gitu ya. Jadi untuk sekarang ini masih perumahan ya? Perumahan, kalau untuk sekarang perumahan. Jadi nanti akan ke tanah kapling juga. Iya. Itu memang maksudnya peluangnya apa sekarang? Maksudnya user juga memang lebih banyak yang banyak begitu yang membutuhkan tanah kapling daripada perumahan atau seperti apa? Iya, kalau biasa sih kalau untuk tanah kapling itu mereka untuk investasi ya. Oke. Investasi. Karena tanah akan naik terus ya. Ya betul. Tanah perumahan itu akan naik, tiap tahun akan naik. Ini juga mungkin solusi buat mereka misalnya maksudnya ingin buat sesuatu, maksudnya rumahnya itu didesain sendiri mungkin ya. Iya, bisa. Kalau perumahan kan sudah ada desainnya sama semua ya. Sama semua. Iya, betul. Baik Pak, kalau Swarna Dwipa Residence sekarang ini sedang mengerjakan berapa proyek? Kalau untuk sekarang ini masih satu proyek ya, untuk tahap pertama ini. Satu proyek. Iya, satu proyek. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin maksudnya proyek pembangunan di mana, terus berapa unit dan. Iya. Kalau untuk sekarang itu proyeknya kita ini perumahan Swarna Dwipa Residence ya. Swarna Dwipa Residence ya. Swarna Dwipa Residence itu sekarang berlokasi di Homebis Lepo-Lepo. Di bagian Lepo-Lepo di dalam. Di dalam. Oke. Baik, di situ sudah berapa unit Pak yang saat ini sementara terbangun? Pembangunannya sekarang ini kita rencana 101 unit ya. 101 unit. 101 unit ya. Oke, nah sekarang yang sudah terbangun? Yang sudah terbangun itu sekitar 70 unit sampai 80 unit. Berarti masih proses ya. Iya, Dan itu maksudnya sudah yang 70 unit itu sudah masing-masing sudah ada usernya, sudah ini? Sudah ada sih, sudah ada. Sudah ya. Iya, sudah ada. Berarti maksudnya dalam artian kan sekarang ini masa pandemi ya Pak ya. Maksudnya kebutuhan orang akan rumah maksudnya tetap pasti ada. Tapi kondisi sekarang ini cukup sulit begitu, dimana pasti orang-orang akan daya belinya juga menurun. Nah, apakah maksudnya kalau di Swarna Dwipa Residence yang saat ini jadi proyek Swarna Dwipa Property ini berpengaruh tidak Pak begitu untuk ini? Cukup berpengaruh ya. Cukup berdampak sekali ya. Oke, sangat berdampak tentunya ya. Bukan perumahan saja ya, di masa pandemi begini. Semua bidang usaha sepertinya ya. Semua bidang usaha pasti berdampak ya. Betul. Ini agak sedih ya sepertinya. Harusnya musik sedih begitu. Ya karena memang betul, maksudnya beberapa pengusaha juga cukup mengeluhkan hal-hal seperti ini karena mungkin dibatasi, mungkin ruang gerak dan ruang gerak usaha ini cukup sangat terbatas begitu. Tapi ya ini juga karena untuk maksudnya kepentingan kita juga. Jadi ya semoga kita berharapnya semoga pandemi ini bisa segera berakhir atau mungkin maksudnya kita bisa hidup di era new normal begitu agar tidak beberapa usaha-usaha juga yang penting, yang krusial tentunya tidak terhambat begitu. Baik Pak, kemudian proyek pembangunan untuk Swarna Dwipa Property ini hanya di Kendari saja atau
ada juga begitu di luar kota Kendari? Kalau untuk sekarang ini hanya di dalam kota Kendari. Begitu. Iya. Apakah tidak berkeinginan ekspansi begitu keluar kota Kendari? Kalau untuk berkembang keluar kota masih ada sih rencana ya, masih ada kayak di Konawe, gitu, Oke, Konsel. itu sudah ada peluang ya Sudah untuk ada ekspansi ya, keluar iya. kota ya. Rencana Cukup. sudah ada ya. Oke, semoga nanti bisalah berkembang Siap. makin ini lagi, biar masyarakat Konawe juga bisa merasakan begitu bagaimana perumahan-perumahan subsidi ini, perumahan subsidi tapi kualitasnya juga baik, kualitasnya juga oke begitu. Nah, kemudian tipe-tipe rumah dari mulai SDP membangun sampai saat ini tuh tipe-tipe rumah apa saja Pak sebenarnya yang jadi fokusnya ini SDP? Iya, kalau untuk sekarang itu kita membangun itu di tipe 36. Tipe Iya, subsidi ya Pak ya? subsidi ya, tipe 36. Tapi kedepannya ada sih kita rencana membangun tipe 45 ya, komersil. Yang komersil ya, itu ya. Tipe 45. Kemungkinan di tahap 2. Kemungkinan di tahap 2 ya. Maksudnya tipe itu memang kenapa maksudnya dari pertama tidak membangun tipe komersil juga begitu sambil membangun tipe subsidi ini, atau bagaimana? Mungkin maksudnya Pak Dian bisa jelaskan begitu, memang fokusnya ke tipe subsidi ini kenapa begitu? Siap. Kalau untuk tipe subsidi itu sebetulnya agak lebih gampang ya untuk menjual, dari harganya juga ya terjangkau. Tapi kalau untuk tipe komersil kan agak lebih tinggi dia harganya. Gitu ya. Ini tergantung juga sama daya jualnya, daya belinya ini ya, user ya. Betul, karena sebenarnya maksudnya Suwarna Dwipa Property ini mungkin mengarah ke keluarga-keluarga muda ya, karyawan-karyawan swasta, dan ini yang bisa kira-kira maksudnya punya perumahan subsidi yang dengan kualitas yang baik tapi tetap terjangkau ya. Pak, kalau seumpamanya ini sekarang kisaran berapa sih Pak sekarang ininya untuk bisa mendapatkan satu unit rumah misalnya di SDP itu butuh berapa, dan maksudnya apakah sulit begitu atau bagaimana begitu? Kalau untuk ambil perumahan, kalau di Suwarna Dwipa Residen ya, Iya. kalau DP-nya sih terjangkau ya, dari 10 jutaan toh, untuk lewat kredit di bank. Jadi pakai KPR begitu ya, dimudahkan juga dengan KPR. Total sekarang sudah ada berapa bank yang kerjasama sebagai mitra begitu Pak? Untuk kerjasama mitra bank itu kita ada 5 bank ya yang sudah bisa. Jadi maksudnya sudah cukup difasilitasi tentunya ya sama pihak SDP juga sudah memfasilitasi untuk lebih mudah mendapatkan unit di SDR ini ya, Suwarna Dwipa Residence begitu. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit lah tentang spesifikasi begitu dari proyek yang dibangun oleh SDP sendiri saat ini, yakni Suwarna Dwipa Residence. Kira-kira maksudnya apa sih sebenarnya kelebihannya begitu dari tipe-tipe subsidi yang di perumahan yang lain misalnya ya. Kemarin kita sudah sempat ambil gambar sih Pak ya, dan memang maksudnya lumayan ini juga betul-betul sebagai rumah idaman dengan unit yang dibangun serius begitu. Maksudnya serius bahwa ternyata maksudnya kita juga nggak nyangka begitu bahwa maksudnya ternyata tipe subsidi itu bisa dapat beberapa fasilitas seperti itu ya, jalannya udah pengerasan sirtu dan segala macam. Wah, itu sesuai standar lah begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak mungkin sedikit bagaimana sebenarnya apa sih kelebihannya begitu SDR ini dibandingkan dengan perumahan-perumahan yang lain begitu. Siap. Ya, untuk kelebihannya di perumahan Suwarna Dwipa Residen ini untuk modelnya ya, kita full profil. Udah full profil ya. Kan dari Jawa ya tukangnya, untuk khusus full profil depannya. Dan di depannya itu untuk parkiran mobilnya kita pakai paving block. Jadi sudah paving block ya. Sebenarnya paving block ini maksudnya ini juga ya, maksudnya untuk sirkulasi air juga lebih bagus ya, karena maksudnya dia menyerap ke tanah begitu, airnya bisa langsung menyerap ke tanah. Dan model dalamnya itu model terbaru 2021 ya, dengan model zigzag dia.
Oh begitu ya, zigzag, aduh zigzag ya. Kalau untuk tipe 36 itu biasa kamarnya itu hanya 2 ya. Ya. 2 kamar dengan 1 kamar mandi. Oh ini berapa kamar Pak kalau yang? 2 kamar. 2 kamar juga, tapi dengan model zigzag itu ya. Zigzag, ya. Jadi memang kan biasanya kalau kita masuk perumahan yang tipe-tipe yang maksudnya yang lama Iya. itu ketika kita masuk itu kamar di sini pintu kamar itu sudah ini dengan ruang tamu ya biasanya ya. Langsung dari pintu depan langsung Pintu sampai depan pintu belakang. Iya. langsung ini. Nah ini bisa ada space juga begitu bahwa privacy kita masih tetap terjaga dengan model seperti itu ya, dengan model zigzag seperti itu. Jadi kita masuk memang khusus untuk tamu, kemudian masuk baru Iya. kamar ya, baru pintu kamar. Kamar dengan dapur. Ya. Jadi sudah ada dapurnya. Oh sudah ada dapurnya Iya. juga. Waduh, berarti ini memang cocok sekali untuk keluarga-keluarga Iya, muda ya. Apalagi untuk yang pengantin baru. Oh oke, yang memang menjaga privacy ya. Iya. Iya. Betul. Jadi yang pengantin baru bisa sambil cek unit ya di Suwarna Dwipa Residence sebenarnya seperti apa ini kegiatannya. Terus kemarin saya juga lihat plang itu Pak yang kemarin depan, jadi maksudnya cantik sekali. Kalau untuk ruang terbuka hijau ada tidak Pak yang disiapkan sama Ruang SDP? terbuka hijau ada. Ada Dan juga? Pemerintah itu disiapkan juga. Oh ruang jadi terbuka hijau, ya. berarti selama ini maksudnya regulasi juga dari pemerintah begitu dijalankan cukup baik juga dari Suwarna Dwipa Property ini ya. Jadi memang kebutuhan masyarakat sekarang juga tentunya karena mungkin tingkat stres masyarakat juga tinggi, jadi hal-hal yang seperti itu memang sangat dibutuhkan ruang terbuka hijau untuk bisa santai bersama keluarga dan juga mungkin bertemu dengan para user lain ya, itu sangat berpeluang orang bisa banyak di situ. Nah maksudnya kalau Suwarna Dwipa Property sendiri selama beberapa proyek ini begitu pembangunan rumah memang cukup ada intens ke situ tidak Pak gitu, yang untuk fasilitas-fasilitas umum? Iya ada, untuk fasilitas umum ada. Kayak rumah ibadah gimana Pak? Rumah ibadah itu memang kalau di perumahan Suwarna Dwipa sudah ada ya, masjidnya sudah ada. Berarti sudah ini ya, sudah aman. Jadi maksudnya untuk keluarga-keluarga yang mungkin juga butuh kegiatan-kegiatan spiritual itu Suwarna Dwipa Residence sudah ini. Di perumahan Suwarna Dwipa itu dia langsung menghadap ke masjid dan pondok pesantren. Wah luar biasa, berarti memang cukup mendukung juga ya kegiatan-kegiatan spiritual masyarakat atau user yang ada di Suwarna Dwipa Residence ini ya, karena sudah dekat dengan masjid, kemudian juga untuk sekolah anak-anak kayak pesantren itu ada ya, dan cukup dijangkau begitu ininya ya, jaraknya begitu. Emang di situ posisinya itu perumahan dia di belakang Batramas ya, jadi dekat RS Batramas toh. Oh iya betul ya. Jadi dekat dengan kampus Unhalu toh, IAIN. Iya, melalui lingkar belakang itu ya juga sangat terjangkau begitu untuk fasilitas-fasilitas umum. Jadi memang maksudnya ketika kita ambil unit di situ kita tidak terlalu memikirkan lagi begitu fasilitas-fasilitas umum. Pasar juga dekat ya Pak, Pasar Baruga ya. Ya betul. Jadi maksudnya kita bisa mengakses beberapa fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar Suwarna Dwipa Residence itu dengan cepat begitu. Jadi ini bisa jadi salah satu nilai plus juga tentunya ya untuk calon user yang kira-kira ingin hunian begitu yang bersubsidi tapi dengan kualitas yang baik, kemudian juga tidak jauh dari aksesnya juga tidak jauh dari fasilitas-fasilitas publik, misalnya rumah sakit, kemudian sekolah, kampus, ya, pasar, ya betul, itu kan kebutuhan-kebutuhan dasar juga ya, fasilitas-fasilitas publik seperti itu. Oke, nah baik pemirsa ya, obrolan kita ini masih seru tentunya ya, kita mau ulik-ulik lagi tentu tentang Suwarna Dwipa Property ini, tapi sebelumnya kita simak dulu iklan ini, kita akan kembali lagi sebentar. Sayang, oh cintaku. Apakah kau teriak-teriak kayak lagi tinggal di hutan saja? Ambilkan saya dulu itu HP-ku. Sudah Miko gas-gas itu motormu, udah kena kita asapnya. Coba Piko lihat itu.
Pagi-pagi panaskan mobil. Kita pagi-pagi panaskan daun kelor sejak tadi malam. Alah, mobil jelek juga. Paling bensin botolan dia isi. Menang digaya juga. Saya berangkat dulu saya kerja ya. Yo, pergi Mi. Carikan kita uang banyak-banyaknya supaya bisa beli mobil. Ada kok di rumah itu ya. Astaga, hari ulang tahunnya paling istriku ini hari. Ini saya dapat hadiah. Pasti itu mobilnya itu. Rusak kok rusak. Ada deh. Sayang, sini Pi. Apa? Kok selingkuh toh? Kita dapat hadiah mobil dari Maxil. Udah percaya? Betulan Hai, sini Mi kita berfoto. Halo Pak, bagaimana perasaannya memenangkan hadiah dan gelar Maxil?